selamat pagi anak-anak Ibu kelas 1A dan 1B. Wah, tidak terasa ya, minggu ini kita memasuki tema 3, tema terakhir di semester ini ya. Ibu berharap kita bisa terus bersemangat untuk kita mau belajar ya. Nah, anak-anak Ibu, di tema 3 ini kita akan belajar tentang karya ekspresi 3 dimensi. Kalau minggu lalu kita terakhir belajar tentang elemen musik, dan di tema 1 juga kita sudah belajar tentang gambar ekspresi. Nah, di tema 3 ini kita akan belajar hal baru lagi tentang apa itu karya ekspresi 3 dimensi. Tapi sebelumnya, kita mau mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini di dalam doa ya. Yuk, sekarang lipat tangannya, tutup matanya. Kita mau berdoa ya. Duduk dengan rapi. Oke, Ibu Feli yang akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pagi hari yang cerah yang Tuhan sudah sediakan bagi kami. Tuhan, kami mengucap syukur kalau pagi hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami bisa bertemu dengan teman-teman kami meskipun secara online, dan kami juga bisa belajar bersama dengan Ibu Feli. Biar kiranya Tuhan yang terus berkati kegiatan belajar kami hari ini, berkati kami juga Tuhan, agar kami bisa mendengarkan penjelasan materi dari Ibu Feli dengan baik, sehingga kami bisa mengerjakan tugas yang diberikan Ibu Feli dengan benar dan sesuai instruksi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, kita sudah berdoa ya. Nah, anak-anak Ibu, agenda kita hari ini. Oke. Nah, agenda kita hari ini nanti kita akan mendengarkan tentang prosedur pembelajaran sinkronus maupun asinkronus yang kita laksanakan. Lalu nanti kita akan mendengar tentang materi apa yang akan kita pelajari di tema 3 ini. Kita juga nanti akan melihat penilaian apa yang akan kita kerjakan di tema 3 ini, dan nanti kita akan mendengarkan penjelasan materi tentang karya 3 dimensi. Ibu berharap anak-anak Ibu bisa fokus mendengarkan, duduk dengan rapi ya. Kita mau belajar bersama-sama hari ini. Nah, anak-anak Ibu, kembali Ibu ingatkan tentang prosedur pembelajaran ya. Ketika kamu memulai pembelajaran pada saat sinkronus maupun asinkronus, Ibu berharap kamu berada di dalam kondisi siap belajar ya. Duduk dengan rapi, menghadap layar ya, dan mendengarkan Bapak Ibu gurunya ya. Jangan sibuk sendiri, jangan main, jangan tidur-tiduran ya, karena itu bukan tindakan yang baik ya, bukan tindakan yang benar. Jadi ketika kamu sudah masuk, kamu join meeting atau kamu mengikuti pembelajaran asinkronus, kamu harus selalu berada di dalam keadaan siap belajar, duduk dengan rapi, memperhatikan dengan baik. Begitu ya. Lalu yang kedua, Ibu berharap anak-anak Ibu aktif bertanya dan aktif juga menjawab. Pada saat Ibu Feli bertanya, anak-anak Ibu bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti Ibu Feli persilahkan untuk kamu bisa open mic dan kamu bisa menyampaikan pertanyaan kamu maupun jawaban kamu ya. Ibu juga sangat berharap kamu aktif bertanya ketika ada hal-hal yang kamu masih bingung di dalam pembelajaran. Silahkan ditanya sama Ibu ya. Agar apa? Agar kamu bisa mengerti materinya. Nah, Ibu juga berharap anak-anak Ibu bisa belajar bertanggung jawab. Bu, bertanggung jawab itu seperti apa? Nah, ketika Ibu Feli memberikan tugas, nah, anak-anak Ibu harus mengerjakannya. Nah, tapi mengerjakannya harus dengan benar. Harus dengan benar itu seperti apa? Ketika Ibu Feli memberikan instruksi,
Nah, kamu harus baca terlebih dahulu sehingga kamu tidak salah mengerjakan tugasnya, ya. Itu adalah cara kamu untuk belajar bertanggung jawab dengan tugas yang kamu kerjakan. Begitu ya, Nak ya. Semoga kita sama-sama belajar untuk menaati prosedur pembelajaran ini, ya. Nah, anak-anak Ibu, penilaian tema 3, selama tema 3 ini nanti akan ada formatif 1 yang nantinya akan kita laksanakan di tanggal 9 November 2021. Lalu ada formatif 2 yang akan kita laksanakan di tanggal 16 November 2021 dan nanti akan ada sumatif tanggal 23 November 2021 ya. Jadi, nanti kalau misalnya jika nanti akan ada perubahan di dalam tanggalnya, Ibu Feli akan segera infokan ya kepada anak-anak Ibu. Oke, siap ya? Semangat ya belajar hari ini. Nah, anak-anak Ibu, selama tema 3 ini berjalan, kita akan belajar tentang apa ya karya seni rupa itu. Lalu, yang dimaksud dengan karya 3 dimensi itu apa? Lalu contoh-contoh karya 3 dimensi itu apa? Dan nanti kita akan membuat karya 3 dimensi. Yeay, kita akan banyak sekali belajar hari ini. Dan di tema di minggu-minggu berikutnya. Nah, anak-anak Ibu berharap ya, melalui tema ini kita akan belajar menggunakan kreativitas kita. Ya, melalui nanti kita membuat karya 3 dimensi ya. Dengan kita menggunakan kreativitas kita, menggunakan kemampuan yang sudah Tuhan berikan kepada kita, nah kita bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan ya. Ketika nanti kamu bisa membuat karya 3 dimensi, misalnya kamu bisa membuat kotak pensil misalnya dari barang-barang bekas, dan banyak lagi begitu ya. Itu bukan hanya berguna bagi diri kamu, tetapi juga bisa berguna bagi orang lain. Dan juga dengan begitu kamu bisa memuji dan memuliakan Tuhan lewat apa? Lewat talenta, lewat kemampuan, lewat kreativitas yang sudah kamu lakukan, yang sudah kamu buat begitu ya. Jadi kita akan belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan lewat pembelajaran karya 3 dimensi. Begitu ya. Nah, anak Ibu coba dipikirkan. Apa ya karya seni itu? Wah, pasti anak-anak Ibu pernah mendengarkan. Tapi coba dipikirkan. Kira-kira karya seni itu apa ya? Ibu hitung sampai 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, pasti anak-anak Ibu semuanya sudah punya jawaban ya. Jawaban yang tentunya juga ada yang mirip atau ada yang berbeda, begitu ya. Nah, ini Ibu akan menjelaskan ya. Jadi, karya seni itu adalah media yang bisa dilihat, media yang bisa ditangkap oleh mata dan dirasakan dengan apa? Dengan rabaan, dengan sentuhan ya. Jadi ingat, karya seni itu yang bisa kamu lihat dan bisa kamu sentuh, bisa kamu raba, begitu ya. Nah, anak-anak, karya seni itu ada dua ya. Karya seni rupa 2 dimensi dan karya seni rupa 3 dimensi. Feli, karya seni rupa 2 dimensi itu apa? Ayo, coba diingat. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya contoh dari karya seni rupa 2 dimensi itu? Ada yang masih ingat? Ya, betul ya. Jadi karya seni rupa 2 dimensi itu adalah karya seni yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Dan hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Ya. Nah, contohnya apa Ibu Feli? Nah, contohnya itu adalah montase. Ya, nanti kita juga akan belajar montase, tapi tidak di tema ini ya, Nak ya. Nanti akan diajarkan untuk kelas-kelas selanjutnya. Nah, contoh karya seni rupa 2 dimensi yang lain adalah lukisan. Jadi, lukisan yang kamu buat di buku gambar kamu itu termasuk ke dalam contoh dari karya seni rupa 2 dimensi. Yang kedua adalah album foto.
Pasti anak-anak ibu punya album foto di rumah. Nah, coba diperhatikan. Nah, jadi album foto itu merupakan contoh karya seni rupa 2 dimensi yang hanya memiliki panjang dan lebar dan hanya dapat dilihat dari satu sudut pandang saja. Hanya dapat dilihat dari depan saja. Gitu ya. Nah, lalu ada kolase dan mozaik. Ya, lalu ada apa lagi Bu Feli? Ada batik. Ya, batik ini termasuk contoh karya seni rupa 2 dimensi. Lalu ada relief. Nah, relief ini bisa kita jumpai di dinding-dinding bangunan-bangunan bersejarah. Ya, nanti kamu juga bisa temukan di mana saja contoh-contoh bangunan bersejarah itu. Nah, anak ibu, tadi kita sudah belajar ya tentang karya seni rupa 2 dimensi. Lalu, karya seni rupa 3 dimensi itu apa ya? Apa bedanya dengan karya seni rupa 2 dimensi? Coba, kita mau pikirin dulu nih, apa ya kira-kira ya? Nah, tanpa berlama-lama lagi ya, Ibu Feli akan menjelaskan. Jadi karya seni rupa 3 dimensi itu adalah karya seni yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan juga ada tingginya. Ya, kalau tadi 2 dimensi hanya panjang dan lebar, karya 3 dimensi itu memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Dan juga dapat dilihat dari berbagai sisi. Bisa dilihat dari sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, dan sisi kanan. Dan tentunya juga bisa disentuh ya. Nah, anak-anak ibu, contoh karya 3 dimensi itu ada yang pertama adalah seni patung. Nah, jadi patung ini merupakan karya 3 dimensi ya, karena selain dia memiliki panjang, lebar, dan tinggi, patung ini juga bisa dilihat dari sudut pandang depan, belakang, kiri, dan kanan. Lalu yang kedua ada seni kriya atau yang juga sering disebut seni anyaman. Jadi kalau kamu lihat ini adalah contoh-contoh dari seni kriya. Gitu ya. Ada tempat tisu dari anyaman, ada tempat buah, dan banyak lagi. Lalu ada seni arsitektur. Nah, kalau kamu pernah melihat Candi Borobudur atau Candi Prambanan ya, jadi ini merupakan contoh karya 3 dimensi juga ya. Dia termasuk ke dalam seni arsitektur. Lalu yang keempat adalah seni keramik. Coba diperhatikan, pasti di rumah kamu ada ada benda-benda yang mungkin berbahan dasar juga dari keramik, misalnya gelas, piring, atau vas bunga, dan lain-lain. Masih banyak lagi ya, anak-anak ibu juga bisa menemukan contoh-contoh karya 3 dimensi. Coba kamu perhatikan botol minum Ibu Feli. Nah, kira-kira ini karya 2 dimensi atau 3 dimensi ya? Nah, ini adalah contoh karya 3 dimensi, Nak. Karena dia memiliki panjang, memiliki lebar, dan memiliki tinggi. Nah, lalu kalau kamu perhatikan botol minum Ibu Feli ini bisa dilihat dari segala sisi loh. Nah, Ibu Feli bisa melihat dari sisi depan, sisi belakang, sisi kiri, sisi kanan, begitu ya. Nah, kamu bisa menemukan banyak lagi contoh-contoh dari karya 3 dimensi. Oke. Nah, anak-anak ibu, bahan-bahan untuk membuat 3 dimensi ini ada banyak sekali ya. Yang pertama ada plastisin. Ya, plastisin bisa kamu bentuk menjadi bentuk-bentuk yang berbeda-beda, bentuk-bentuk yang indah. Lalu ada juga origami. Nah, ternyata origami ini juga bisa membuat karya 3 dimensi. Lalu ada stick es krim. Nah, anak-anak ibu kalau misalnya kamu sering membeli es krim, pasti kamu mendapatkan stick es krimnya. Nah, stick es krimnya itu bisa kamu simpan, ya kamu koleksi, nanti kamu bisa membuat karya 3 dimensi dari stick es krimnya. Lalu ada dari bahan bekas, barang-barang bekas. Jadi misalnya seperti botol aqua yang bekas, atau mungkin botol dan kaleng-kaleng itu bisa kamu kumpulkan ya. Nanti kamu bisa membuat karya 3 dimensi dari barang-barang bekas. Begitu ya. Nah, anak-anak, contoh
karya dari plastisin itu adalah, nah kamu perhatikan ya, plastisin itu bisa membentuk hewan-hewan yang lucu-lucu. Ada gajah, ya ini kita bisa melihat contohnya ada gajah, lalu ada siput, begitu ya. Nah, lalu kita juga bisa membentuk bunga, membentuk kupu-kupu dan lain-lain. Anak-anak ibu bisa buat benda-benda yang lainnya, contoh-contoh benda lainnya menggunakan plastisin, karena plastisin ini gampang sekali dibentuk dan bahannya sangat elastis ya. Lalu yang kedua adalah origami. Nah, origami itu bisa kamu bentuk menjadi hiasan di kamar. Nah, ini adalah hiasan-hiasan gantungan di jendela atau gantungan di pintu. Lalu ada juga bisa membuat apa ini, hewan-hewan lucu begitu ya. Ada dinosaurus, ada kupu-kupu, ada ikan, ada burung dan lain-lain ya. Kamu bisa membentuk karya 3 dimensi dari origami dengan berbagai hal, dengan berbagai bentuk. Lalu kamu juga bisa membentuk buah-buahan. Nanti kita akan belajar bersama-sama ya bagaimana membentuk origami itu menjadi temanya buah-buahan, atau nanti kita membuat pohon-pohon dari kertas origami. Begitu ya. Nah, lalu karya 3 dimensinya dari stick es krim contohnya adalah kotak pensil. Indah sekali ya, jadi dari stick es krim yang sudah dikumpul-kumpulkan lalu disusun dengan rapi begitu membentuk kotak pensil, jadilah seperti ini karyanya. Sangat indah ya nak ya, bisa meletakkan penggaris, bisa meletakkan gunting, bisa meletakkan pensil dan lain-lain. Nah, lalu bisa stick es krim ini ternyata bisa membentuk sebuah karya rumah loh. Coba diperhatikan ya, stick es krimnya membentuk rumah. Wah, nah anak-anak ibu juga pasti bisa membuat karya ini di rumah ya. Kamu perhatikan nak, ketika kamu bisa membuat karya 3 dimensi dari benda-benda ini bisa digunakan ya oleh kamu dan oleh orang lain juga, begitu ya. Salah satu contohnya ini kotak pensil dari stick es krim, begitu ya. Nah, lalu yang terakhir ada dari barang bekas. Nah, ternyata botol aqua bekas yang kamu gunakan itu bisa kamu buat pot bunga. Lalu kamu bisa hias, kamu bentuk menjadi bentuk-bentuk yang lucu-lucu nih ya. Ada bentuk kucing, begitu ya. Ada bentuk panda. Nah, ini dari botol plastik bisa dibuat menjadi vas bunga. Lalu ada apa lagi? Ada kotak pensil. Jadi dari botol aqua bekas juga bisa membuat kotak pensil dan juga bisa membuat bunga. Wah, luar biasa ya. Ternyata dari barang bekas bisa membentuk karya 3 dimensi. Wah, indah sekali. Nanti kita akan mencoba bersama-sama membuat karya 3 dimensi ya, nak ya. Oke. Nah, jadi tugas kamu di rumah, coba temukan 5 benda di sekitar rumah kamu yang berbentuk 3 dimensi. Ingat ya, apa saja ciri-ciri 3 dimensi? Baru nanti kamu perhatikan di sekitar rumah kamu ya, apa-apa saja yang termasuk 3 dimensi. Setelah kamu sudah menemukan 5 bendanya, silahkan tuliskan di buku catatan SBDP. Dan nanti silahkan kamu kumpulkan tugasnya di assignment ya. Terakhir pengumpulannya jam 9 malam. Kalau anak-anak ibu Feli punya kendala di dalam pengumpulannya atau masih bingung dengan tugasnya, anak-anak ibu bisa tanyakan kepada ibu via Telegram atau via Teams. Ya, sebisa mungkin akan Ibu Feli respon dengan cepat. Begitu ya nak ya. Silahkan dikerjakan tugasnya, dibaca lagi agar kamu bisa paham apa yang tugas yang diberikan Ibu Feli. Nah, anak-anak Ibu Feli, ya, Ibu Feli mau mengucapkan terima kasih banyak untuk kamu yang sudah mendengarkan dengan baik ya, dan sudah belajar dengan sikap tubuh yang baik ya. Ibu mau memberikan rainbow clap untuk kita semuanya. Yeay! Luar biasa sekali anak-anak ibu. Semoga anak-anak ibu selalu semangat belajar dan semangat mengerjakan tugas yang Ibu Feli berikan. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya nak ya. Kita mau berdoa dulu. Yuk, bagaimana sikap doa yang baik? Lipat tangannya,
Tutup matanya, kita mau berdoa. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan sudah memberkati kegiatan pembelajaran kami hari ini. Kami sudah banyak belajar tentang karya 3 dimensi dan contoh-contoh karya 3 dimensi. Biarlah Tuhan, apapun yang sudah kami pelajari hari ini dapat kami ingat, dan juga nanti kami bisa membuat karya 3 dimensi. Bapa yang baik, berkati kami di dalam kami mengerjakan tugas kami Tuhan. Biarlah kami boleh mengerjakan tugas kami dengan benar dan sesuai dengan instruksi. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Yeay. Terima kasih ya anak-anak ibu, selamat mengerjakan tugasnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.